Saat ini kita kembali bincang-bincang mengenai olahraga futsal. Nah, di studio sama saya saat ini ada Coach Agus Miftah. Selamat sore, Coach. Sore. Oke, nah Coach, sebelum kita mulai, karena kan topiknya sekarang adalah Pro Futsal League is back. Ya, jadi sebelumnya ini saya mau informasi juga ke sahabat RPK juga bahwa sebelum putaran kedua Pro Futsal Pro League ini diadakan, ada yang namanya National Futsal Cup. Oke. Nah, itu udah berlangsung sejak hari Jumat lalu dan kemudian sudah ada hasilnya. Ya, itu ada 8 klub yang di putaran pertama berada di 8 urutan 1 sampai 8 di klasemen yang kemudian mereka bertarung untuk ikut event turnamen Futsal Nation itu. Dan hasilnya adalah Cosmo JNE dan Pangsuma dari Kalimantan Barat itu masuk di final. Dan dan juaranya adalah Pangsuma ya. Pangsuma dulu. Iya. Kancil. Ini mantan klubnya Coach juga ya? Iya, dulu sebelumnya Kancil BBK. Kancil BBK. Jadi sahabat RPK bahwa Pangsuma itu dulu adalah dari klub yang promosi dari Liga Futsal Nusantara. Betul. Kemudian lolos terus dan akhirnya berganti nama menjadi Pangsuma. Pangsuma, betul. Itu tahun berapa Coach pada saat ikut megang tim Kancil itu? Kalau nggak salah tuh di kurun waktu 2018, 19 ya, sebelum Covid kalau nggak salah ya. Seperti itu sih dulu dengan Coach Naim Hamid kalau nggak salah. Oke. Di sana juga sebagai pelatih fisik atau gimana? Ya, betul sekali, dulu pelatih fisik di sana 2 musim. Setelah itu balik ke Jakarta ngurus yang ini klub besar. Klub besar. Klub bola, jadi bukan futsal lagi, klub bola. Nah, Coach itu kalau melihat dari performnya pemain dari Pangsuma ini sama waktu dulu nanganin Kancil ya, walaupun sama namanya sekarang itu ada nggak pemain yang masih ada Coach pernah nanganin? Terus gimana nih sekarang perkembangan mereka? Apakah jauh lebih bagus atau bagaimana? Oke, kalau nggak salah nih ada 2 pemain, Dias sama Joko. Itu masih tetap di Kancil. Secara permainan dia lebih dewasa, secara fisik mungkin standar ya. Saya tidak mengatakan kurang atau standar saja karena saya tidak melihat menangani langsung, jadi hanya sekilas saya pikir ya standar, tidak terlalu bahasanya bukan tidak terlalu bagus, tidak terlalu excellent lah. Excellent ya. Oke. Kalau berarti kan Dias nih sekarang masih jadi kapten ya? Kapten. Sejak dulu memang kapten ya? Sejak dari Liga Nusantara? Liga Nusantara kalau dulu Wahid, terus yang saya tahu dulu Wahid, setelah itu Dias kalau nggak salah ya. Itu Wahid terus ke Dias kalau nggak salah. Oke. Kemudian satu lagi tadi pemain adalah Joko Prasetyo. Nah, Joko Prasetyo ini kiper yang tetap dipertahankan oleh Pangsuma sejak mereka masuk ke Liga Futsal Pro. Dan kemarin dia melakukan save ya di babak semifinal. Pada saat itu Pangsuma menang adu penalti 5-4 ya, melawan tim besar juga nih Coach, Bintang Timur Surabaya. Betul. Nah, dan akhirnya dari kemenangan di semifinal itu membuat Pangsuma untuk pertama kali masuk final. Dan ini setelah tadi berapa 2018 ya? 2018. Berarti sudah hampir 7 tahun dan baru kali ini bisa mendapatkan piala lah. Iya. Supermarsi. Iya. Nah, Coach, ini kan ada cara yang baru dari Federasi Futsal Indonesia ya kan. Kalau sebelumnya kita nggak ada yang namanya, kalau di putaran menjelang putaran pertama ada yang namanya Super Cup. Lalu di putaran kedua ada yang namanya National Futsal Cup. Nah, artinya kayak ada semacam uji coba sebelum masuk ke Pro Liganya, liganya. Betul. Nah, baik di putaran pertama dan putaran kedua. Betul. Nah, dari pandangan Coach nih, apakah cara seperti ini
itu bagus nggak buat persiapan fisik para pemain gitu? Ini cukup menarik. Kita sudah membuat pemanasan karena kan gini, dalam sistem periodisasi itu namanya ada pra-kompetisi. Pra-kompetisi. Nah, pra-kompetisi ini kan dulu biasanya kita susah cari lawan. Cari kan? lawan. Cari Ya. lawan. Makanya dibuatlah wadah pertandingan ini betul. untuk melihat bagaimana kekurangan dan kelebihan. Oke. Seperti itu. Nah, ini cukup menarik. Cuma yang saya kritisi adalah bagaimana menarik mundur. Karena saya nggak tahu nih persiapannya berapa lama. Biasanya kan kalau di jurnal ilmiah atau di literatur itu persiapan tuh minimal 8 minggu sampai 12 minggu. 8 minggu sampai 12 minggu. Nah, itu akan kelihatan habitnya, bagaimana otomatisnya segala macam itu akan terlihat. Tapi saya kemarin cuma lihat itu 2 pertandingan akhir. Iya. Sempat saya chat ke Jok semangat ya, dia bilang oke. Tapi saya lihat rata-rata akhir sih karena gini, secara permainan bagaimana pelatih untuk mengembangkan teknisnya itu tergantung dari fisik pemain. Iya betul. Karena futsal ini cenderung ke speed endurance. Ya, speed endurance. Ya, saya tidak tahu menahu di bagaimana, karena saya udah lama banget ke hampir berapa tahun dari 2008 sampai sekarang tidak menangani futsalnya. Tapi yang saya lihat sekarang ini, ya. BTS dan mana yang Malang tuh? Unggul FC itu sudah mulai. Tapi yang saya lihat lagi karena saya sering ke Surabaya tuh BTS dia udah prepare dengan persiapan yang matang. Oke. Kalau dilihat secara fisiknya juga lihat ya agak beda ya. Ya kayak gitu. Gitu. Karena kan ini juga coach. Karena ini kan eventnya Jumat Sabtu Minggu nih. Nah, setiap hari main. Betul. Nah, itu berpengaruh nggak nantinya sama fisik pemain, kemudian nanti buat persiapan ke putaran kedua yang akan dilakukan di minggu depan malah. Oke. Secara skemanya sebenarnya kurang baik. Iya. Karena recovery itu minimal 24 jam. 24 jam. Yang bagus ya 3 hari untuk pulih asal. Oke. Jadi kalau dibilang ini bagus atau enggak, menurut saya kompetisi ini mestinya harus disiasati, karena di situ nanti kebetulan tadi pagi ada kuliah psikologi bagaimana stres itu bukan melalui latihan aja, tapi melalui outside-nya. Misalkan ada urusan rumah apa segala macam itu kan mempengaruhi. Ya. Apalagi kalau di titik mentalitasnya rendah. Oke. Itu sangat mempengaruhi ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ini kan kalau memang panitia sih kayaknya mensiasati dengan 24 jam ya. Jadi mereka main jam 4, pertandingan berikutnya dia main jam 4 lagi. Betul. Lalu pertandingan finalnya pun di atas jam 7 seperti itu. Nah, itu juga memang sengaja atau apa memang ini aja? Kebetulan atau supaya rate-nya bagus di TV supaya ditonton orang gitu. Iya. Yang saya tidak mengamati itu, tapi saya pikir itu ada unsur ini juga, ada unsur kebetulan juga. Saya nggak tahu. Tapi saya mengamatinya adalah balik lagi bagaimana kita mempersiapkan tim dalam yang benar-benar, yaitu pertama dengan yang Spartan seperti ini adalah gizi dan istirahat. Itu. Karena balik lagi pemain-pemain kita dibilang profesional, mungkin Coach Dape lebih tahu lah ya. Antara profesional dan semi profesional ya. Gorengan masih dimakan. Itu dia juga. Ngeri kan. Iya. Karena kan ini bicara recovery ya. Mereka main, habis main tensinya juga tinggi kalau dilihat kemarin. Betul. Kemudian habis itu dia harus istirahat penuh. Betul. Lalu besok harus mulai lagi. Ya mungkin kalau saya lihat kemarin ke Cosmo ada lebih bagus karena dia melakukan rotasi ya, banyak melakukan rotasi. Nah itu juga bisa memungkinkan supaya pemain juga nggak capek ya kan. Betul. Seperti itu. Oke, iya sahabat LPK, teman olahraga sore-sore, kita akan break sebentar sebelum melanjutkan pembicaraan berikutnya bersama Coach Agus Miftah. Coach to Coach Podcast adalah sebuah podcast yang isinya tentang olahraga futsal,
yang dimainkan di dalam ruangan 4 pemain dan 1 kiper. Nah, di podcast ini kita akan berbicara soal teknik, taktik, maupun informasi-informasi mengenai jadwal dan hasil pertandingan, terutama di Liga Asosiasi Akademi Futsal Indonesia atau AFI. Kita akan menampilkan juga narasumber-narasumber dari berbagai tempat dan pelatih-pelatih yang berkualitas. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi pemirsa. Selamat mendengarkan. .3 RPK FM, kembali lagi bersama saya Coach David di tempat olahraga sore-sore dengan tema Pro Futsal League is back. Dan bersama saya juga ada Coach Agus Miftah. Ya, Coach, ini putaran kedua Pro Futsal League akan dimulai nih pada tanggal 3 dan 4 Mei. Bertempat di Gor Harapan Bangsa, Banda Aceh. Ya kan? Ini ini cukup jauh dan ini pertama kali nih Aceh. Kalau sebelumnya Papua, sekarang Aceh gilirannya. Dan ini dipilih kenapa? Karena ada salah satu klub di sana yang namanya Sadakata United. Oh, pindah. Iya, dan mereka domisilinya di Aceh. Oke. Nah, untuk jadwalnya nih Coach, ini ada tanggal 3 dan 4 Mei. Tanggal 3 itu saya bacakan juga di sini ya. Ada Black Steel Manokwari lawan Moncong Bulo Makassar. Lalu ada Favage Banua Kalimantan Selatan lawan Pongsuma FC Pontianak. Nah, ini derby nih kayaknya. Derby Kalimantan. Lalu ada Kuda Laut Nusantara Jakarta melawan Bintang Timur Surabaya. Ada Sadakata United tuan rumah dari Aceh melawan Rahveli Sumbar. Ini juga derby Sumatera. Lalu ada Cosmo JNE Jakarta dan melawan Unggul FC Malang. Lalu di hari Minggunya tanggal 4 Mei Moncong Bulo Makassar melawan Pongsuma Pontianak. Lalu ada Bintang Timur Surabaya melawan Black Steel Manokwari. Sadakata United Aceh melawan Kuda Laut Nusantara. Favage Banua melawan Cosmo JNE Jakarta dan Rahveli FC Sumbar melawan Unggul FC Malang. Oke, Coach. Dari jadwal yang ada nih untuk tuan rumah nih, kita bicara soal tuan rumah. Tuan rumah Sadakata United nih punya peluang ya meraih poin atas lawan-lawannya. Kenapa? Karena pertama satu lawannya Rahveli. Ini klub promosi tahun ini. Kemudian dia melawan Kuda Laut Nusantara juga. Ini juga dua-duanya ada klub promosi. Dan kedua-duanya berada di bawah, kalau di klasmen paling bawah. Iya. Kuda Laut di peringkat 9, Rahveli di peringkat 10. Nah, Coach, untuk Sadakata nih sebagai tuan rumah. Faktor tuan rumah ini menentukan nggak nih? Atau dari segi ada nggak pengaruh fisik juga sih kalau misalkan sebagai tuan rumah gitu? Ya, saya ngomong dari segi fisik aja ya. Iya. Jangan dari segi lain, bahaya nih. Nyinggung bukan nyinggung sih. Kalau diuntungkan, saya pikir Sadakata United Aceh itu sangat diuntungkan karena recovery-nya lebih cepat. Oke. Dia lebih dulu datang. Iya. Dan dia lebih siap. Ya. Yang kedua, ini balik lagi nih, adaptasi. Gitu. Adaptasi. Yang ketiga, bagaimana mereka udah terbiasa di lapangan itu. Nah, gitu. Jadi chemistry di lapangan tuh penting. Tapi balik lagi, kalau di Tudor Bompa itu kan tertinggi mentalitas. Ya. Di bawah tuh fisik, teknik, taktik. Oke. Saya akan balik itu. Jadi mental di awal. Nah, kenapa mental di awal? Karena ketika mental di awal, melihat apapun itu semua jadi mudah kan? Iya. Ya. Tapi kalau di Bompa itu akan bercermin kenapa mental di atas. Ini Tudor Bompa ya, bapaknya periodisasi. Itu udah terkenal banget deh. Itu cuma untuk yang tadi tuh di fasenya pra kompetisi. Jadi pemain dapat auranya. Tapi di metodologi saya balik itu jadi di bawahnya adalah mental. Bagaimana pemain punya mental untuk melahap setiap latihan yang tahapannya fisik, taktik atau teknik, itu dia libat habis. Itu. Nah, Sadakata ini diuntungkan untuk dia
lebih lama karena dia pas pulang paling Iya. lama. Yang lain Aceh itu kan lumayan 4 jam ya kalau dari sini. 4 jam. 4 jam. Oh. Sumatera aja ke Sumatera 3 jam kan? Heeh. Ini paling ujung nih. Paling ujung, ya kan? Iya. Belum perjalanan dari Jogja. dari Jogja. Sebagian dari Jogja Ya. ada. Mungkin kalau di utak-atik, ini kalau pas pertandingan jangan langsung pulang, langsung aja terbang. Oke. Langsung terbang ke sana, namanya ada aklimatisasi di sana. Mm-mm. Kita mulai penyesuaian, gitu. Itu lebih bagus sebenarnya. Cuma masalahnya cuma satu, finansial. Cukup atau enggak? Iya, langsung ya. Ini juga sering dilakukan ya di timnas kita ya. Jadi setelah main langsung nggak istirahat ke hotel, langsung Iya, berangkat ya. Berangkat. Oke, nah itu ada keuntungan ya buat Sadakata United untuk bisa meraih poin ya. Poin. Sementara kan lawannya ini kan dari Ravelli dan Kuda Laut Nusantara. Ya. Nah ini juga sama nih, sebenarnya mereka nggak ikut Nation Cup nih. Ya, punya masalah. Ya, kalau saya pikir gini ya. Dulu kan saya waktu di Kancil itu punya rasa di dada tuh mau menunjukkan. Mau dibayar berapapun silakan aja kan. Gitu. Oke. Nah, itu hal yang penting mesti digali sebenarnya. Dan mungkin manajemen lebih tahu lah ya. Tapi saya pikir mereka ini Ravelli sama Kuda Laut. Kuda Laut ini punya mental karena udah lolos dengan ini menunjukkan. Tinggal bagaimana di lapangan. Iya, iya. Karena kan biasanya newcomer kan tahu sendiri kan. Benar. Nah, itu sih Dan sebenarnya. bagi mereka ini Kuda Laut Nusantara dan Ravelli ini pertanyaan penting juga ya, karena mereka kan berada di bawah 4 di klasmen Ya. dan paling nggak bisa nahan imbang aja. Ya. Sadakata itu bisa membuat posisi mereka jadi lebih baik daripada Ya. dua tim lain di bawahnya ya kan. Nah kemudian juga nih Coach kalau lihat dari jadwal ada derby ya. Ya. Derby Kalimantan antara Favage Banua lawan Pangsuma. Ya. Nah ini kedua tim habis dari Nation Cup nih, Coach. Ya. Apalagi dan semuanya menyelesaikan sampai 3 hari itu ya. Ya. Berturut-turut mereka bertanding ya. Ya. Nah ini gimana nih recovery-nya nih? Seperti apa? Apakah menurunkan pemain yang rotasi atau melakukan rotasi atau mempertahankan pemain yang ini? Kalau nggak salah mereka ketemu nih kemarin nih. Iya, ya ketemu. Ya kan? Ya. Ketemu di sebelum semifinal kalau nggak Ya. salah. Iya, seperti itu. Lu gimana tuh coach? Nah, ini strateginya sebenarnya satu. Pasti ada break rehat. Setelah itu mereka benar-benar harus kembali ke peak performance. Nah, dari peak performance ini satu lagi. Ini masalah kelelahan pun mungkin secara mental ya. Ya. Recovery 3-4 hari balik lagi dan saya nggak dapat informasinya mereka langsung ke Aceh atau enggak atau memang dia ini di mana dulu kita nggak tahu kan. Iya. Nah, strateginya adalah ya balik lagi pelatih harus cerdik Buat jadwal enggak? bukan pemain Merotasi pemain. Iya. Jadi pertanyaan lagi, pemain tier pertama, tier kedua sama nggak? Oke. Ya kan? Iya. Itu yang jadi PR pelatih. Ya. Yang jadi masalahnya lagi adalah taktik pelatih sesuai nggak dengan 10-20. Kalau saya selalu membagi 4 jadi pemain itu 4 menit. Jadi akan dirotasi. Nah, itu kan 4 menit itu dengan speed endurance kan yang luar biasa. Nah, ini yang kadang-kadang lepas dari dari pantauan. Okay. Nah, itu. Dan dulu waktu di Kancil saya selalu membagi 4 menit. Itu 4 menit permainan apa 4 menit waktu pertandingan? Jadi gini, dulu saya membagi 4 menit itu seorang itu berlatih 4 menit. Oke. Untuk dalam lapangan, keluar lapangan segala macam. Oh, gitu. Jadi benar-benar yang high press gitu. High press ya. Itu sih. Oh, gitu. Jadi pembagian waktu itu kemudian rotasi itu sangat penting dan berarti ini pelatih harus mendapatkan informasi banyak dari pelatih fisik berarti ya untuk melihat kondisi para pemain seperti itu ya. Ya, itu yang saya pikir adalah bagaimana komunikasi pelatih dengan pelatih fisik. Ya. Atau kalau di saya itu biasanya high performance unit
pelatih mau seperti apa nih. Nah, kita akan menerapkan di latihan itu mempressingnya bagaimana latihannya, dan konten latihannya apa aja gitu. Oke coach, kalau gitu. Oke, sahabat RPK, teman olahraga sore-sore, kita akan break sebentar untuk mendengarkan tanda waktu. Sahabat RPK, jangan kemana-mana. 96,3 RPK FM, kembali lagi bersama saya Coach David di teman olahraga sore-sore. Oke, buat sahabat RPK, jika ada pertanyaan atau ada komentar, bisa melalui telepon ke 021 8000 4-nya 3 kali, atau SMS atau WA di 0815 1800 444. Oke Coach, nah sekarang di putaran kedua nih kan ada perpindahan dan pergantian pemain ya. Bahkan ada pergantian pelatih nih Coach. Ya di beberapa klub seperti di Kuda Laut Nusantara ini ada pergantian head coach malah. Ya, dari Coach Andri Irawan atau biasa dipanggil Coach Pesku nih. Diganti dengan caretaker pelatih Coach Irman. Nah, seperti itu. Kemudian juga di Cosmo JNE ada Coach Denny Handoyo yang tadinya asisten pelatih gitu ya, diganti. Nah, selain pelatih tentu banyak pemain juga yang keluar masuk nih. Bahkan ada pemain baru yang sama sekali belum tercatat di putaran pertama di klub yang lain. Ada juga pemain yang tercatat dari klub lain kemudian pindah. Nah, contohnya ini ada Abdurrahman Nawawi dan Fahri Reza. Ini mereka pindah ke Pongsuma FC Kalbar. Lalu ada juga beberapa pemain yang klub yang banyak yang keluar, tapi nggak ada yang masuk nih. Bahkan Black Steel Papua ini nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar nih. Keren tuh. Nah, gimana nih Coach? Ini tentunya buat pelatih fisik kan ada tantangan sendiri ya. Ada pemain baru, pasti kan dia harus menyesuaikan lagi. Betul. Terus pelatih kan harus juga menghitung atau mencari tahu fisiknya si pemain yang baru ini seperti apa, dan fisik pemain yang sudah ada seperti apa, dan apa yang pengen diinginkan oleh untuk pelatih kepala supaya pemain ini bisa langsung tune in istilahnya seperti itu ya. Nggak banyak sebenarnya sih. Kalau saya pikir Black Steel Papua ini lebih diuntungkan, chemistry-nya lebih. Oh iya. Betul. Artinya gini, kalau biasa bermain, misalkan si A, si B, si C udah biasa. Saya pernah ngobrol sama pemain Primavera. Primavera waktu zamannya Indrianto sama Mas Kurniawan. Oh, Kurniawan. Ya. Itu dia di Italia itu 6 bulan. Latihannya shadow aja. Shadow artinya hanya kiri, kanan, depan, belakang, mundur gitu. Oke. Nggak ada lawan ya? Nggak ada lawan. Shadow aja, kiri, kanan, depan, lari, kiri. Terus saya tanya, untuk apa? Ya untuk kita mengetahui gerak teman kemana, ini kemana, segala macam. Artinya itu chemistry itu dibangun 6 bulan. Kita lihat gimana Primavera waktu itu main. Kalau mungkin yang sekarang tahu Primavera tuh lihat cara mainnya Indonesia ya seperti itu. Nah, hal ini saya tadi berpikir Black Steel itu udah ngerti dia mau kemana, lari kemana, sebagaimana. Nah, yang senengnya ada di futsal ini kan rata-rata mereka kenal semua nih, A, B, C, D, F, G, H, I. Nah, itu cepat chemistry-nya. Iya. Nah, pelatih tinggal menerapkan apa yang sudah ada. Kalau merombaknya dengan waktu mepet seperti ini agak repot nih. Karena gini, bermain bola itu adalah mencari kesalahan terbanyak daripada kebenaran kan gitu. Misal kita udah setting nih, pelatih udah setting, ada leaking atau ada kesalahan, itu udah salah, berarti bisa mengini kan. Apalagi kita tahu nih, misalkan si planknya itu banyak salah, endom udah makan enak kan, nah itu yang kadang-kadang yang harus diperbaiki. Jadi hanya intinya enggak untuk kalau bahasa itunya memoles lagi, tinggal moles aja. Dipoles gitu lagi. Ya. Kalau secara fisik sih sebenarnya udah nggak bisa dikembangkan lagi dalam waktu seperti ini. Udah nggak mungkin, karena gini. Ini nggak bisa disamain nih
pemain fisik, pemain lama, pemain baru nih. Udah nggak bisa. Dan pertanyaannya lagi, kalau udah tes saat ini untuk apa? Oh. Untuk apa? Nggak apple to apple dites untuk ini, udah nggak mungkin. Artinya gini, makanya kadang-kadang saya bilang, sering banget saya bilang adalah conditioning itu adalah bukan di fase kompetisi. Conditioning itu conditioning itu fasenya adalah memang waktu di prakompetisi. Tapi sebelum kompetisi itu ada general preparation, apa yang kurang, apa yang lebih, ini kan nggak dijalankan. Iya. Mereka cuma ya jaga-jaga aja, main bola bareng, tapi kan kita nggak tahu. Maaf. Bagaimana drillnya, bagaimana kekurangan kiri kanan, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada. Kalau sebelum masuk ini mereka sebenarnya dites nggak dulu ya? Tes ini apa sih yang selain di tes fisiknya, apalagi apa tes cedera atau gimana? Yang pertama adalah kita kurangnya data analisis, profiling. Profiling pemain. Pernah cedera kah? Pernah di mana kah? Terus yang kedua body composition, kiri kanan depan belakang, kaki kiri kaki kanan, kekuatan gimana? Nggak ada, kita nggak punya. Itu biasanya kita dapat dari mana tuh data itu? Tes. Tes sendiri? Tes mandiri. Atau kita minta dari tim sebelumnya? Tim sebelum belum tentu ada. Yang saya tahu dulu BTS melakukan itu di Netik, ada di Surabaya, lupa namanya, Netik atau apa gitu. Itu kebetulan teman. Iya. Mereka tes. Itu tes dan dan mereka mengetahui apa kelebihan dan kekurangan, dan itu akan membantu pelatih. Misal tekniknya bagus. Cuma kan energi efisiensinya gimana? Iya. Cara lari segala macam itu bisa diperbaiki sebenarnya. Oke. Nah, itu. Nah, seperti itu. Kinetik, kalau nggak salah itu namanya tesnya kinetik di Surabaya. Tes kinetik ya. Kinetik. Nah, kemudian juga ada yang menarik nih, Coach. Ya. Tadi kan bicara Bintang Timur Surabaya. Ya. Nah, ternyata Bintang Timur Surabaya ini juga ada pergantian pemain dan pelatih. Ya. Untuk pemain ada Dimas Kurnia Bagaskara yang masuk ke Bintang Timur Surabaya. Tapi juga ada pelatih fisiknya yang keluar nih. Ya. Namanya Alex Soriano Lopez diganti dengan David Diegues. Seperti itu. Nah, artinya Bintang Timur Surabaya ini melihat bahwa pelatih fisik itu penting ya? Atau saya pikir kedudukan pelatih fisik itu sangat penting karena bersinggungan langsung dengan pelatih mau skema main seperti apa. Nah, kebetulan kan dunia HPU, High Performance Unit, yang integrated semua disiplin ilmu. Iya. Makanya saya bilang pelatih fisik itu adalah orang garda terdepannya dari HPU. Artinya gini, HPU mengerjakan di belakang, dari mulai dokter, fisioterapi sampai titik itu kita mengkoordinasikan, keluarnya pelatih fisik di lapangannya. Yeah. Nah, kita akan HPU itu adalah bagaimana mengkombinasi kekurangan kelebihannya seperti itu. Bekerja sama dengan pelatih fisik. Nah, hal ini yang saya lihat di Bintang Timur Surabaya itu sudah. Makanya saya bilang kalau misalkan ganti pelatih pun saya pikir dia akan lebih siap karena mempunyai data. Oke. Itu. Iya. Karena kalau cuman balik lagi ya, sini kuat, sini kalau nggak ada data. Ya, gimana bisa memastikan bahwa pemain ini memang bagus gitu secara fisik ya. Betul. Kalau secara kasat mata sih bisa terlihat pada saat dia bermain kan. Tapi fisiknya bisa mampu berapa menit dia bermain. Iya, betul. Itu kan yang diperlukan kan. Iya, betul. Misalkan kayak bilang saya selalu bagi 4 menit. Dari 4 menit ini berapa sih kekuatan mereka? Dan kan dilatihnya kan begini. Kalau misalkan kita main satu orang 4 menit, berarti latihan itu harus dikali 2 atau dikali 3 volumenya. Iya. Dengan intensitasnya, dan akhirnya ketika dia main 4 menit, ya santai-santai aja, nggak ada. Iya. Kan gitu. Jadi kalau dilihat dari perpindahan pemain ini, ya kan berarti di menjelang putaran kedua ini pelatih mungkin hanya mencari komposisi aja kali ya. Betul. Komposisi pemain, siapa ya chemistry-nya bagus dengan siapa. Ya, betul. Seperti itu. Jadi nggak detailnya nggak terlalu dilihat ya. Betul. Jadi artinya ya hanya menambal aja apa kekurangannya kan gitu. Si pelatih butuh apa ya udah karena nggak bisa lagi atau tes segala macam tuh.
Oke, baiklah Coach. Sahabat RPK, teman olahraga sore-sore akan kembali lagi setelah info-info berikut. Oke, Coach. Ya. Coach, ini sebelum mulai kita ada WA juga nih. Ini dari Denny Wicaksono nih, Coach. Ya. Nah, dia bilang menurut saya ada 3 Raja United dan Halus FC yang akan terdegradasi karena kedua tim tersebut yang mempunyai finansial kurang stabil. Ya, ini pengaruh juga ya, Coach, finansial dengan mempersiapkan para pemain secara fisik ya. Karena 3 Raja ini termasuk kontroversial kemarin karena hanya bermain 5 orang, Coach. Di putaran pertama di Papua hanya bermain 5 orang di pertandingan pertama. Hari Minggunya baru dia menyusul nih. Nah, dan memang beruntungnya hanya kalah 3-1 dari Kuda Laut Nusantara. Nah, itu artinya fisik itu gimana tuh Coach bisa menang, masih bisa bertahan tuh ya? Ini matematikanya matematika Tuhan kayaknya. Tapi enggak sih sebenarnya, berapapun main, kalau ini kan berhubungan dengan namanya permainan kan, taktikal segala macam. Biasanya kalau yang udah berpengalaman dia akan ngatur ritme ya, ngatur ritme permainan, cara permainan. Tapi kalau yang newcomer pasti kan yang tahu sendiri kan, mereka yang lari sana lari sini. Teknik gini loh, prinsipnya teknik itu nggak bakal bisa hilang. Fisiknya bisa hilang, bisa menurun lah ya. Ya akan menurun. Tapi kepintaran tuh kan, main bola makin lama makin pintar. Nah ini kan seperti ini, kayak seperti itu sih. Ya. Oke, Coach, ini kita lihat tim futsal putri kita. Ini akan ke AFC Women's Piala Asia di tahun 2025 ini di Cina. Ya, itu berlangsung di tanggal 7 sampai 18 Mei. Indonesia berada di grup C. Betul. Bersama Thailand, Jepang dan Bahrain. Lalu selain itu ada 12 tim kan yang di sana. Di grup A ada Cina, Uzbekistan, Cina Taipei dan Australia. Grup B ada Iran, Vietnam, Hong Kong dan Filipina. Betul. Nah, ini kan turnamen ya, Coach. Beda dengan liga ya. Liga tentu kan panjang tuh, Coach. Betul. Sampai berapa bulan. Nah, sementara untuk yang seperti ini mensiasatinya itu seperti apa, Coach? Untuk fisik pemain. Ini yang diperlunya koordinasi kalau dalam salah satu badan liga ya. Kita tahu ada berapa tuh, misalkan dalam 1 tahun ini kita mau ikut berapa turnamen. Dia harus disesuaikan dengan liga. Nah, ini yang saya sebut namanya peak performance. Nah, peak perform ini harus dihitung mundur dari mulai dia persiapan dan tidak membenturkan dengan liga. Nah, ini yang sangat krusial sebenarnya gini. Kadang-kadang kita dalam satu musim itu berapa kali peak performance gitu. Nah, ini kita yang harus ngatur nih. Karena kalau dadakan itu akan sulit. Dan makanya dalam sport science itu kita harus benar-benar hitung mundur berapa kebutuhannya, berapa pertandingannya, berapa presisinya seperti itu sampai benar-benar dia peak performance. Misal kita mau bertanding bulan Jun nih, kita tarik mundur nih Jun ke belakang. Mungkin bulan sekarang persiapan, udah mulai persiapan. Kita mulai nih blok-blok latihannya, misalkan general preparation apa. Nah itu tes awal, apa yang perlu. Nah dari tes awal nanti kita akan rilis A, B, si A, si C, si D. Dari itu mulai kita rilis lagi. Generalisasi, habis generalisasi spesialisasi. Nah di spesialisasi itu ada namanya spesifikasi nantinya kayak gitu. Nah di usia-usia yang udah matang itu kadang-kadang kita harus balik lagi ke namanya non-specific movement practice. Kalau dalam bukunya skill movementnya Vargas itu dibagi-bagi ada beberapa tuh. Nah di kita kadang-kadang kan dilewatin. Jadi step-stepnya langsung naik nih. Tiba-tiba kita ini, kalau saya nyebutnya biasa klinik tongpang. Tahu kan klinik tongpang tuh? Jadi orang udah rukrak, udah rusak. Pemain tapi bagus tuh dibawa masuk, pas kita cek, wah. Ternyata amburadul di dalamnya. Amburadul gitu loh. Dari mulai gerakan segala macam, karena kan berhubungan dengan efisiensi tenaga.
Oke. Apalagi pelatih mau main cepat atau misalkan mau main gaya permainan yang 1-2, itu kan memerlukan oksigen yang luar biasa kan gitu. Iya. Iya. Kalau main bisa main. Bisa. Bisa main. Tapi pertanyaannya sesuai nggak dengan skema yang dibutuhkan kan begitu. Iya. Nah, timnas ini yang putri ini juga salah satu caranya adalah mereka belum memulai liga. Aha. Sehingga kalau dibilang para pemainnya ready sebenarnya. Ya. Ya, walaupun sebelumnya nggak ada kompetisi. Ya. Nah, ini kan karena sebelumnya di Januari mereka main di Piala AFF dan bisa mendapatkan hasil yang bagus karena sebagai tuan rumah. Ya. Lalu kemudian mereka libur karena puasa. Lalu mereka persiapan nih untuk ke Cina. Ya, karena kan ini juga sebagai ajang kualifikasi Piala Dunia Futsal Putri pertama. Ya. Yang akan diadakan di Filipina nanti di tahun ini juga nih. Okay. Artinya mereka udah memikirkan fisiknya itu dimulai dari 3 bulan sebelum event ini akan mulai ya, seperti itu ya. Nah, coach ini nanti kalau dilihat seberapa penting pelatih fisik ini untuk di tiap klub itu harus dimiliki, dan apa saja sih sebenarnya yang ada di dalam manajemen pelatihan fisik itu? Saya lebih senang adalah belajar dari usia dini, grassroots, antara 5, 7, 8. Karena kalau kita membina di pertengahan itu di usia 14 sampai 19 itu usia yang maksudnya udah yang spesifik. Tapi kalau di usia dini itu kita mupuk, kasih dasar. Oke. Bagaimana cara berlari, karena gini, kalau tekniknya benar berlari sampai besar pun betul. Iya. Nah, ini yang kadang-kadang yang agak riskan, kita muncul tiba-tiba ketemu di usia yang udah besar. Makanya di grassroots itu sangat penting. Dan ini kita mulai dari sekarang sebenarnya. Oke, harapannya apa nih coach buat pemain bola atau pemain futsal buat yang kedepannya nih? Ya. Untuk terutama fisik ya, apa yang harus benahi? Pertama ya, pelatih harus bisa turun ke bawah. Oke. Turun ke bawah dalam arti bagaimana mengembangkan dari usia dini. Iya. Itu dengan bola dan atau tanpa bola, dan harus dikenalkan bagaimana movement skillnya segala macam. Itu yang penting. Bukan tiba-tiba datang kita ini kan tiba-tiba udah cedera segala macam kan nggak tahu. Kita nggak bisa beli kucing dalam karung kan. Oke coach, kalau gitu kita sudah di sahabat RPK, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah mendengarkan teman olahraga sore-sore. Salam olahraga.